warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara qulubal arifin, anaraha binuri ma'rifati wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil fattah, bismillahil fattahil alim, bismillahis sami'il alim, bismillahi khairir raziqin, bismillahirrahmanirrahim. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah, nikmat, hidayah, karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturrahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan yaitu para asatiz, para tuan-tuan guru, alim ulama yang hadir di majelis pengajian kita Dalailul Ulum, dan juga kepada orang tua kami, para sesepuh atau bangun yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pengajian kita yang kita adakan rutin. Mudah-mudahan dengan keberkahan orang tua kita, kita semua mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wabil khusus sama-sama kita muliakan sahibul bait Bapak Mukhtaruddin Nasution beserta dengan keluarga yang menyediakan tempat sarana untuk kita menuntut ilmu, menjamu kita dengan sebaik-baiknya. Semoga ini semua menjadi wasilah asbab diturunkannya Allah oleh Allah Ta'ala keberkahan dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majlis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah, ta'arrada Jibril alaihi salam li Ibrahim alaihi salatu wassalam hina yurma ila nari Namruz faqala alaka hajah faqala amma ilaika fala wa amma ila Allah ta'ala fabala
faqala fas'alhu qala hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala bihali fasaratin nar salaman wa bardan ala Ibrahim. Dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, mereka mengkisahkan saat-saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang sangat besar. Datanglah Jibril alaihi salam. Wahai Ibrahim, adakah engkau butuh bantuan? Faqala amma ilaika fala. Maka Nabi Ibrahim menjawab, adapun bantuan daripadamu wahai Jibril, saya tidak butuh. Wa amma ilallahi ta'ala fabala. Tetapi bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya butuh, kata Nabi Ibrahim. Faqala fas'alhu, maka Jibril berkata, kalau begitu mintalah wahai Ibrahim. Allah saat ini mengabulkan, Allah saat ini akan menolong, Allah saat ini akan membantu. Qala, berkata Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala bihali. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu dengan keadaanku. Tidak perlu aku sebutkan wahai Jibril aku sedang apa, aku tertimpa apa, tetapi hasbi, cukuplah bagiku, min su'ali ilmuhu ta'ala bihali, Allah maha tahu dengan apa yang sedang aku alami. Di saat-saat genting, Nabi Ibrahim alaihi salam bisa memasrahkan dirinya penuh kepada Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ucapan Nabi Ibrahim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka tiba-tiba jadilah api itu dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Penyerahan penuh, keyakinan penuh, hakul yakin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Ibrahim alaihi salam itu sudah berada di saat-saat yang sangat mendesak, butuh pertolongan, tetapi mampu mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala bihali. Kata para ulama, yang dikatakan Nabi Ibrahim itu hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala bihali. Diperindah bahasa itu dalam Al-Quran, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong, cukuplah Allah sebaik-baik yang mengayomi, yang membantu, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan ucapan itu, fasaratin nar salaman wa bardan ala Ibrahim, tiba-tiba api menjadi dingin, berubah dari sifat aslinya dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kan api panas, tetapi karena sudah diserahkan perkara itu kepada Allah, cukup Allah yang maha tahu, maka jadilah api itu dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatlah Nabi Ibrahim. Wa kadzalika hina qala an-nas li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Begitu juga yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, dan orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan kabar bahwa musuh yang dihadapi itu musuh yang sangat kuat, persenjataan mereka lengkap, maka hendaklah kalian takut kepada mereka.
Nabi Muhammad pernah ditakut-takuti dengan para sahabat, orang-orang yang mengikut dengan Nabi, orang-orang yang beriman dengan Nabi, beriman kepada Allah. Ya Muhammad, itu yang datang itu musuh yang sangat besar. Mereka sudah siap dengan persenjataan yang lengkap. Mereka kuat. Maka hendaklah kalian takut, hei orang-orang yang beriman. Nah, ucapan itu ternyata bukan melemahkan Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman, justru sebaliknya menambah kuat imannya Nabi Muhammad, menambah kuat imannya para sahabat, sehingga mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah Ta'ala sebaik-baik wakil bagi kami. Mereka berserah diri, mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin. Mereka mendapatkan anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pun tidak ada mereka yang terluka, diselamatkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, itulah begitu dahsyatnya pertolongan Allah bagi orang-orang yang hakul yakin, berserah diri, cukup hanya Allah sebaik-baik wakil. Maka ini sangatlah baik kita contoh di akhir zaman ini, zaman yang sudah menipis keimanan, zaman yang sudah menipis keyakinan, zaman yang sudah menipis rasa berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan dengan betapa terlenanya terhadap dunia. Hati-hati, kita harus betul-betul tetap sebaik-baik wakil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang sangat akrab dengan kita setelah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antong palai telah ahkan sampai tu ginjang kakek ni Nabi tamai Muhammad. Nah, sehingga jalur syariat kita pun kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini nabi yang akrab dengan kita. Setiap hari kita selalu membaca dan menyebut-nyebut namanya, baik di dalam solat ataupun di luar solat. Makanya ada solawat Ibrahimiyah yang ada menyebut nama Ibrahim. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, berarti Nabi Ibrahim ini akrab sebenarnya, cuman kadang-kadang kita tidak sadar betapa dekatnya kita dengan Nabi Ibrahim. Namanya selalu disebut di dalam solat, di waktu membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam alaihi salam itu jaraknya 3037 tahun. Jarak nalai dengan Nabi Adam alaihi salam. Beliau Nabi Ibrahim hidup di zaman Raja Namrud, raja yang sangat zalim, raja yang mengaku dirinya Tuhan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kekuasaannya kepada Raja Namrud dengan mengutus seekor nyamuk, sehingga masuklah nyamuk ini ke dalam hidungnya Namrud, kemudian sampai terus ke otaknya. Berhari-hari nyamuk itu menggigit otaknya Namrud, lalu Namrud pun mati. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perlihatkan kepada raja seluruh dunia pada saat itu. Berarti tidak ada yang kuat di hadapan Allah, tidak ada raja di hadapan Allah, tidak ada yang mengaku-ngaku di hadapan Allah. Jika ada orang seperti itu, Allah mampu hanya dengan mengutus seekor nyamuk, binasalah kita.
jikalau kita merasa angkuh sombong di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, maka tanamkanlah sifat la haula wala quwata, sehingga bisa kita menzikirkan hasbunallah wa ni'mal wakil, berserah kepada Allah, jangan melawan kehendak Allah, apalagi melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam itu lahir di satu tempat yang bernama Kusa di Babil, bagian negara Irak sekarang ini. Nah, disitulah junjungan kita yaitu Sayyidina Ibrahim dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awwalu manikhtatana, dan Nabi Ibrahim ini orang yang pertama berkhitan, bersunat. Dari Nabi Adam ngapi dongon, tapi begitu di masa Nabi Ibrahim lah manusia pertama yang berkhitan. Dalam riwayat, Nabi Ibrahim itu bersunat sesudah berumur 120 tahun. Memang hona jolo umur saja do 9 tahun kan, 8 tahun sanari baru lahir pe langsung disunat. Nah, dan satu pendapat mengatakan Nabi Ibrahim itu dikhitan saat berusia 80 tahun. Nah, ada yang mengatakan 120, ada yang mengatakan 80 tahun. Intinya Nabi Ibrahim itu bersunat mengkhitan dirinya sendiri, karena pada saat itu belum ada tukang sunat. Ngapi dong tong. Jadi ia sunat dirinya sendiri. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Anggoita kan ni sunat ni alak do. Allah, maluh lang aman sunat dirimu. Nabi Ibrahim mai orang yang sangat berani menjalankan syariat perintah daripada Allah. Ibrahim berkhitan, langsung Ibrahim berkhitan usia 80 tahun, usia 120 tahun menurut riwayat para ulama-ulama kita. Maka turun temurunlah itu anak-anaknya Nabi Ibrahim sampai kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menjadi wajib hukumnya dikhitan. Imam Syafi'i mengatakan laki-laki dan perempuan itu wajib khitan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, beliau berpendapat yang wajib khitan hanya laki-laki, perempuan tidak. Beda pendapat ulama. Artinya kita itu syariatnya berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita supaya semakin kenal datuk-datuknya kita siapa sebenarnya. Nah, termasuk itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi anggodong nupi sunnah sumar sunat isunat mah Allah so dapet syariat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dungi ngadong tong 2 kali sunat, ulang 2 kali ba, sakali pe cukup mai. Allah non begi ho kaji salah-salah tangan ben nagit modemi awun ko namar sunat duning ustati 2 kali ni na indah sunati wajibna sekali mai ya. Hadirin wal hadirat jamaah majelis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah. Wa awwalu man labisan na'lain, Nabi Ibrahim lah orang yang mula-mula memakai 2 sandal. Nah, para jolo memakai solop Nabi Ibrahim. Nah, jolo ngamar solop kalap sebelum Nabi Ibrahim. Wa awwalu man qassas sarib wal azfar wastaq, dan Nabi Ibrahim lah orang yang pertama memotong kumis. Bayangkan mana jolo sebelum Nabi Ibrahim salanjang-lanjang no kumisi ngaunjungi potongi. Nah, begitu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah qassas sarib, ya Ibrahim gunting kumismu. Wal azfar menggunting kuku. Nah, Nabi Ibrahim wastaq, dan orang yang mula-mula pertama bersiwak, sikat gigi. Itu Nabi Ibrahim. Berarti syariat yang kita jalankan sekarang memang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa awwalu man hajara minal anbiya, dan Nabi Ibrahim lah orang yang pertama hijrah nabi-nabi. Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina, Palestina ke Mesir, pernah juga Nabi Ibrahim tinggal di kota Makkah. Ini orang yang pertama hijrah itu Nabi Ibrahim dari sekian nabi-nabi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa awwalu man istanja bil ma, dan Nabi Ibrahim itu adalah orang yang pertama beristinja dengan air. Nah, jolokan dengan batu, dedaunan. Nabi Ibrahim dengan air.
Maka kita menyempurnakan pula dengan syariat Nabi kita Muhammad beristinja dengan air. Wa awwalu man adhafat dhaib, Masya Allah, Nabi Ibrahim itu orang yang pertama menjamu tamu. Bila tamu datang diberinya minum, diberinya makanan yang ada, yang layak untuk diberikan kepada tamu. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memberi orang yang datang ke rumahnya, orang yang bertamu kepada Nabi Ibrahim diberi makanan. Maka satu-satunya manusia yang tidak mau makan sendirian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika Nabi Ibrahim tidak menemukan orang untuk makan bersama dengannya, maka Nabi Ibrahim itu rela berjalan berkilo-kilometer untuk mencari orang supaya dijadikan teman untuk makan bersama. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dilemparkan ke api oleh Namruz. Ibrahim itu tidak pernah mau makan sendirian. Ibrahim itu menyerahkan dirinya penuh kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Ibrahim, dengan taatnya kepada Allah, ittakhaztu khalilan, kata Allah, aku jadikan Ibrahim itu khalilullah, kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ditanya siapa itu Ibrahim, kekasihnya Allah dan bapaknya seluruh agama. Nah, karena Adam Abul Basar, bapak seluruh manusia, Nabi Adam mai. Abul Arwah, bapak segala ruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bapak segala ruh. Abul Adayan, bapak seluruh agama, itu Nabi Ibrahim. Maka tidak ada satupun agama yang mencela Ibrahim, mencaci Ibrahim, tidak ada. Yahudi mereka memuji-muji Nabi Ibrahim, Nasrani mereka memuji-muji Nabi Ibrahim, Muslim mereka memuji-muji Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini bapaknya seluruh agama. Makanya orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu agamanya Yahudi, Nasrani pun begitu, Ibrahim itu agamanya Nasrani. Muslim pun begitu, Ibrahim itu agamanya Muslim. Dijawab oleh Allah, Ibrahim itu Muslim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ana minal muslimin. Masya Allah, akulah orang yang pertama Muslim, kata Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Maka disebutlah Nabi Ibrahim itu Abul Adayan, bapaknya seluruh agama. Perlu kita ketahui karena nanti dikubur, umpama kita mati masuk dalam kubur, itu ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, siapa Ibrahim? Nah, pasti ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Baca talqin mayit. Talqin mayit itu dijawab, wa Ibrahimul khalilu abi wa ana ishtu wa muttu ala qawli la ilaha illallah. Dijawab dengan talqin. Jadi nanti kalau kita dikubur ditanya siapa itu Ibrahim, hei fulan, kata Munkar wa Nakir, maka jawab Ibrahimul khalilu abi, Ibrahim kekasih Allah itu bapakku, artinya bapak seluruh agama. Wa ana istu wa muttu, dan aku hidup dan mati ala qawli la ilaha illallah, atas ucapan la ilaha illallah. Itu para guru-guru yang membacakan talqin, mereka pasti mengerti apa yang dibacakan kepada si mayit ini, jenazah almarhum ini. Karena dalam bacaan talqin ada wa Ibrahimul khalilu abi, Ibrahim khalilullah itu adalah bapakku, artinya bapak seluruh agama. Dan beliau wafat umur 200 tahun. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka alangkah baiknya kita semakin mengenal beliau, semakin dekat tahu siapa Nabi Ibrahim, dengan sedikit banyaknya mengetahui daripada cerita ataupun kisah-kisah beliau dan sifat-sifat teladan yang beliau contohkan, itu turun temurun sampai
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohkan sifat itu secara sempurna, yaitu junjungan kita Sayyidul Wujud, imamun likulli mawjud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jemaah Majlis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu, marilah kita perbanyak membaca doa Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baik wakil, cukup Allah sebaik-baik penolong. Bagaimana caranya agar kita itu mampu memasrahkan diri, berserah diri, penuh keyakinan kita kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun? Para ulama-ulama memberikan kita arahan pertama, al-yakinu billah. Jika kita ingin berserah diri hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, maka lakukanlah hakul yakin, sebenar-benar keyakinan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kita mesti yakin, hakul yakin, tidak ada keraguan dalam hati kita bahwa rezeki itu adalah jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang sudah Allah takdirkan hidup, maka Allah bertanggung jawab untuk memberikan rizki makhluk yang dihidupkannya itu. Maka jangan kita ragu dengan masalah rezeki. Ngalaku-laku jagal, mau tik pandapotan, benar orang do imani, orang keyakinan nomor Tuhan ini harus betul-betul pasrahkan diri kepada Allah dengan yakin bahwa rezeki sudah menjadi jaminan Allah, sudah menjadi ukuran masing-masing. Setiap makhluk berbeda rezekinya, tinggal kita bagaimana cara meyakinkannya dalam hati penuh tanpa ada keraguan. Jika seseorang ragu bahwa rezeki itu adalah sudah ditakdirkan jaminan Allah, maka sesungguhnya dia telah ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, langkah yang kita lakukan agar supaya kita bisa pasrah, berserah diri kepada Allah, ikhtiar yang maksimal. Setelah kita ikhtiar semaksimal mungkin, maka serahkanlah urusan itu kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berusaha, tekad bulat usahamu sudah maksimal, maka kembalikan usaha itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan usaha itu kepada Allah. Mai buka ko jagalmi, mabalanjoho, tinggal manjago na doma, nangkon sina marungut-ungut ko na manjago na ibe. Pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini ma romai hasbiyallahi, maka muncullah kalimat cukup Allah sebaik-baik wakil. Yang ketiga, ar-ridha. Kita mesti ridha, mesti menerima dengan semua ketentuan yang Allah takdirkan kepada kita, baik buruk menerima, sakit sehat menerima, semua dipuji dihina menerima, miskin kaya menerima. Maka itu nanti akan muncul di hati, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ucapan itu nanti bermanfaat jika kita baca sekali, tapi dengan langkah-langkah rasa yang sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka satu kalimat hasbunallah itu sangat manfaat daripada ribuan hasbunallah tapi tidak ada praktek dari kehidupannya. Kemudian yang keempat, ad-du'a. Lakukanlah cara berdoa, meminta hanya kepada Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Mintalah semua apapun yang kita inginkan kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian Allah nanti akan memberikan jalan keluar dengan caranya, melalui makhluknya, melalui cara Allah yang tidak ada diketahui oleh siapapun. Kemudian yang kelima, bagaimana caranya agar supaya kita bisa mendikirkan cukuplah Allah sebaik-baik wakil, as-syukru billah, selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri apapun yang sudah sekarang ini kita nikmati. Jikalau kita tidak pandai mensyukuri, maka Allah akan mengambil nikmat itu daripada kita. Tetapi jika kita ingin terpelihara nikmat itu, terpelihara harta itu, terpelihara ilmu itu, terpelihara ibadah itu, maka syukuri, maka Allah akan menjaga dan memeliharakannya, tidak akan pernah
dihancurkan oleh Allah. So sangat perlu kita mensyukuri segala nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Semua sudah diberikan Allah kepada kita, semua sudah ditakdirkan Allah kepada kita, tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana cara kita bersyukur terhadap segala pemberian Allah terhadap kita. Maka bila kita ingin belajar bersyukur, pandanglah selalu orang yang di bawah kita, baik secara ilmu, secara ekonomi, secara hidup dan kehidupan. Pandang siapa yang di bawah kita, maka kita akan bersyukur. Alangkah baiknya Allah terhadapku, Allah masih menganugerahkan 4 orang anak kepadaku yang soleh, yang baik, yang penurut, yang taat. Pandang selalu orang-orang yang ada di bawah kita, jangan pandang orang yang di atas kita, maka kita akan mencintai dunia dan tidak akan pernah kenyang dengan dunia. Rasulullah mengatakan 2 yang tidak akan pernah kenyang. Yang pertama, talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, tidak akan pernah kenyang kemanapun ia menuntut ilmu. Yang kedua, talibud dunia, orang pencari dunia. Sebanyak-banyak apapun dunia yang ia dapatkan akan selalu kekurangan dan selalu tidak akan pernah cukup, karena sudah dikatakan Nabi bahwa tidak akan pernah kenyang orang-orang yang menuntut dan mencari dunia. Maka di awal pengajian kita ini bisalah kita ambil ilmu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berserah diri kepada Allah, dan juga ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserah diri kepada Allah dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu amal ibadah kita, memperkuat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan ini laksana embun pagi yang jatuh ke tanah yang subur, begitu jatuh langsung tertanam dalam hati kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ala hadhihi niyah ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح جميع الأولياء الصالحين من المشرق والمغرب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا على هذه النية لكل نية صالحة لله بالله ولرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم
اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ببركة الألف والباء وببركة التاء والثاء وببركة الحاء والجاء وببركة الخاء والداء اشفنا يا الله من كل داء وأغننا بلا سبب وجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزخا بينهم وبين أعدائك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبورا. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات والنور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.